warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Kepada yang terhormat Al-Ustadz Imam Samsi Ali dan teman-teman semua yang sudah hadir serta hadirin dan hadirat yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat taufik dan rahmatnya lah kita semua bisa berkumpul dan bisa hadir di acara pengajian ini, kajian online Thalibul Ilmi 385 dari alumni SMA 3 Angkatan 85 dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian tak lupa sholawat dan salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang mana beliaulah yang membawa dan mengajarkan agama Islam dengan penuh perjuangan dan pengorbanan. Islamlah sebagai salah satu agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala yang mana harus kita pegang erat dan kita ikuti sampai akhir hayat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini alhamdulillah majelis kita akan diisi oleh seorang yang istimewa, Imam Dr. Muhammad Samsi Ali LCMA dari New York City, Amerika Serikat. Saya akan bacakan profil beliau. Dr. Muhammad Samsi Ali LCMA, lahir di Bulukumba 5 Oktober 1967. Direktur Imam of Jamaica Muslim Center, New York, USA, President of Nusantara Foundation, USA. PhD Ilmu Politik, Southern California University, tahun 2007. Pasca Sarjana, Master Art, Studi Perbandingan Agama, Universitas Islam Internasional Islamabad, Pakistan, 1994. Sarjana Universitas Islam Internasional Islamabad, Pakistan, tahun 1991. Lalu Pesantren Muhammadiyah Darul Arkam, Gombara, Makassar, tahun 1987. Professional experience sebagai Direktur Imam of Jamaica Muslim Center, New York, USA, dari tahun 2005 hingga sekarang, President of Nusantara Foundation, USA, 2013 hingga sekarang, Dewan Pembina Yayasan Inka Nusantara Madani, 2018 hingga sekarang, President of Muslim Foundation USA, anggota Majelis Muzakarah Nasional Masjid Istiqlal Jakarta, Indonesia, Kuturula Sensitivity Trainer New York Police Department, Kepolisian New York, dosen studi agama tidak tetap di Fordham University Union Theological Seminary, dan lain-lain, Public Relation Officer di Perwakilan Tetap Republik Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa New York dari tahun 1996 hingga 2017. Imam Islamic Center New York dari 2001 hingga 2014, narasumber di berbagai media mainstream Amerika Serikat seperti CNN, CNBC, CBS, NBC, ABC, dan Fox News, Al Jazeera, dan lain-lain. Juga sebagai narasumber di berbagai forum Perserikatan Bangsa-Bangsa dan internasional lainnya. Achievement. Penggagas dan pendiri pesantren Nur Inka Nusantara Madani, Connecticut, USA, anggota Badan Kerohanian New York Police Department, anggota pendiri Federasi Amerika Serikat Asia American Federation, Dewan Penasihat IMSA dan ISMI USA, Penasihat Tannenbaum Center, organisasi antaragama di USA, Ketua Dewan Pembina untuk Asian Federation of Muslim Amerika Utara, pendiri International Clergy Association, satu dari 7 tokoh agama paling berpengaruh versi majalah The New York, Ellis Island Honor Awards, penghargaan non-militer tertinggi bagi imigran USA, satu dari 500 Muslim paling berpengaruh di dunia versi George Washington University. Juga sebagai Chairman Masjid Al-Hikmah Indonesian Muslim Community dari 2004 hingga 2010. Selanjutnya saya akan memutarkan video Nusantara Foundation yang dipimpin oleh beliau. Foundation ini telah melaksanakan proyek besar dan mulia, pembangunan pesantren pertama di Amerika Serikat. Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah. Dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan.
maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara. Quran Surat Ali Imran ayat 103. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Islam hadir di bumi Amerika dan dunia dengan damai. Karena kehadiran Islam adalah rahmatan lil alamin sebagai pembawa kedamaian di dunia. Sayangnya, sejak peristiwa teror 11 September 2001 yang dilakukan segelintir orang tak bertanggung jawab, kehadiran Islam di Amerika jadi disalahartikan. Imam Samsi Ali berusaha untuk menghilangkan stereotip tentang Islam yang sudah terlanjur terbentuk di tengah masyarakat Amerika. And so let me say this. When you talk about authority, the land of freedom, the land of religious freedom, the land where... Beliau diundang mendampingi Presiden Bush bersama pemimpin agama lainnya ketika berkunjung ke Ground Zero untuk pertama kalinya. Imam Samsi Ali juga mewakili komunitas Muslim dalam acara doa nasional untuk Amerika di Yankee Stadium beberapa hari pasca 11 September 2001. Imam Samsi Ali menjadi perwakilan umat dalam pertemuan ulama Amerika dalam merespon peristiwa 11 September. Usaha-usaha dialog agama yang beliau rintis sejak awal ketibaannya di negeri Paman Sam membuat ia dipercaya untuk mewakili komunitas Muslim dalam banyak perhelatan besar di Amerika. Imam Samsi Ali menjadi representasi wajah Islam moderat oleh dunia barat. Kontribusinya pada dunia dalam hubungan antar agama mengantarkan Imam Samsi Ali menjadi salah satu penerima penghargaan Ellis Island Honor Award sebagai penghargaan tertinggi non-militer yang diberikan kepada warga imigran di Amerika. Beliau juga terpilih sebagai salah satu dari 7 tokoh agama paling berpengaruh di kota New York oleh New York Magazine pada tahun 2006. Lalu pada tahun 2017, Samsi Ali kembali terpilih sebagai satu dari 50 tokoh yang paling berpengaruh di kota New York. Imam Samsi Ali kemudian mendirikan Nusantara Foundation pada tahun 2014 lalu. Nusantara Foundation melakukan berbagai inisiatif, termasuk presentasi Islam dan Indonesia di berbagai universitas di Amerika. Rencana terbesar dari Nusantara Foundation adalah pendirian pondok pesantren Indonesia pertama di bumi Amerika. Awal tahun 2018 lalu, Nusantara Foundation berhasil membeli sebuah properti seluas 7,4 hektar di kota Modest, Connecticut, Amerika Serikat. Dan sejak April 2018, gedung-gedung tua yang ada di lokasi tersebut mulai direnovasi. Harapan ke depan pesantren yang bernama Nur Inka Nusantara Madani ini akan menjadi salah satu ujung tombak untuk memperkenalkan Indonesia, khususnya Muslim Indonesia, ke dunia internasional. Karenanya, dukungan berupa material maupun non-material sangat dibutuhkan untuk mewujudkan peranan penting Indonesia dalam peradaban Islam dunia. How does life treat you today? Alhamdulillah. Excellent. Great memorizing. Allahu Akbar. Yes. Bismillah. Masya Allah, luar biasa. Perjuangan dakwah yang dilakukan untuk menyebarkan syiar Islam di Amerika oleh Ustadz Imam Samsi Ali tertulis dalam surat Al-Baqarah 261, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji, Allah melipatkan gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Bagi teman-teman yang hadirin yang ingin beramal jairiyah, bisa melalui Nusantara Foundation untuk pembangunan pertama pesantren di Amerika Serikat. Mudah-mudahan dengan amal jariah kita bisa
sedikit memberikan sumbangsih kita sebagai memberikan dukungan kepada Ustadz Imam Syamsi Ali dan Nusantara Foundation sebagai pewacana dan menggagas dari perjuangannya untuk membangun sebuah pesantren yang terbesar di Amerika Serikat. Demikianlah mukadimah dari saya selaku pembawa acara. Saya persilakan Bapak Al-Ustadz Imam Syamsi Ali untuk memulai kajian hari ini tentang tafsir dari surah Al-Munafikun ayat 9 dan 11. Kepada Pak Ustadz Imam Syamsi Ali dipersilakan segala hormat. Terima kasih banyak Pak Zulfikar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Fa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa kulli man tabi'a hudah wa istamsaka bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Fa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna fahma. Alhamdulillah, peserta kajian ilmu yang dimuliakan oleh Allah pada pagi hari ini waktu Indonesia. Tentu setiap kali kita memulai segala sesuatu, kita mulai dengan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yakin betul bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini, kita dan segala yang terkait dengan kita, semuanya ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah yang di tangannya, di genggamannya segala kekuasaan. Dan Dia Allah berkuasa atas segala sesuatu. Kata wa huwa ala kulli syai'in qadir di surah Al-Mulk itu, atau surah Tabarakah, itu penekanan bahwa Allah memiliki kekuasaan dan memang berkuasa. Sebab boleh jadi ada orang yang punya kekuasaan tapi tidak berkuasa, kan itu bedanya. Maka kita harus terus menumbuh suburkan keimanan seperti ini, bahwa segala sesuatu yang terjadi, COVID atau bukan COVID, sehat sakitnya kita, kuat lemahnya kita, kaya miskinnya kita, tidak lepas dari kontrol dan pengaturan Allah Subhanahu wa taala dalam hidup. Dan karenanya salah satu kenikmatan terpenting dalam hidup kita itu adalah mengenal Allah. Kata iman, dan yang terpenting adalah iman billah, itu berdasar kepada ma'rifatullah, berdasar kepada pengenalan kita kepada Allah. Karena iman kita itu bukan buta, tapi memang berdasarkan pengenalan. Dan tentu kata yang lebih populer dan paling dalam adalah ilmu. Maka Al-Quran mengatakan, fa'lam annahu la ilaha illa huwa wastaghfir li dzambi. Punyailah ilmu, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah itu tiada Tuhan selain Dia. Artinya apa? Keilmuan itu penting bahkan dalam hal keimanan kita. Kalau kita mengenal Allah, maka kita akan mengenal arah hidup kita. Salah satu permasalahan besar dunia sekarang ini, karena dunia gagal faham tentang arah hidup. Direction of life. Tidak tahu dari mana, untuk apa ada di sini, dan Anda akan kemana dalam hidupnya. Maka terjadi kesemrautan hidup. Dan itu menjadikan banyak orang yang kemudian menjadi confused, bingung dalam hidupnya. Nah, dalam bahasa agama yang sederhana dan terkenal, itulah yang disebut hidayah. Dengan hidayah itu kita sadar tentang arah hidup kita, tujuan hidup kita. Dan jelas bagi kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
Tidaklah kami, kata Allah, menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Nah, ini satu makna daripada iman kita. Mengenal Allah itu berarti mengenal arah hidup. Tidak confused, tidak bingung dalam hidup. Karena jelas kemana arahnya hidup kita. Yang kedua dengan ma'rifatullah, dengan iman ini masih pembukaan, belum kita masuk kepada kajian Quran kita. Kita akan memiliki motivasi hidup. Bahwa betapa dunia ini terkadang dahsyat dan sering menjadikan manusia terombang-ambing. Mentalitas manusia ini kerap kali banyak diwarnai, dipengaruhi oleh pergerakan-pergerakan dunia. Kalau kita lagi di atas upper hand, lagi baik-baik saja hidupnya, kita lupa diri bahwa kita ini masih di bumi. Seolah-olah kaki kita nggak berpijak lagi ke bumi. Artinya, kata yang lain, terkadang terjadi keangkuhan dalam hidup. Kalau sebaliknya tiba-tiba warna hidup kita berbeda, kita diuji dengan ketidaksenangan, ketidakmudahan dalam hidup, kemudian kita frustrasi dan marah. Orang yang mengenal Allah dan punya iman tidak akan terombang-ambing dengan keadaan dan perubahan dunia itu. Kenapa kita punya urwatul wuthqa? Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Maka barang siapa yang berpegang teguh mengkafiri tagut-tagut. Tagut-tagut itu segala keyakinan-keyakinan selain kepada Allah. Dan beriman kepada Allah, wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Dia akan punya pegangan yang kuat. Itulah pegangan yang dimiliki oleh banyak manusia. Bagaimana seorang mu'alaf di Amerika begitu menghadapi tantangan besar, ya, saya tidak perlu ulangi cerita ini, mungkin bisa lihat nanti di beberapa ceramah saya sebelumnya di YouTube. Tapi ketika ditanya oleh orang, kok kamu ini begitu menderita dalam hidup? Apa kata mu'alaf itu? Dia katakan, because I have Allah. Karena saya punya Allah dalam hidup saya. Ini sangat penting untuk kita pegangi di tengah tantangan yang kita hadapi sekarang. Dan tentunya juga dengan iman itulah kemudian kita merasakan ketenangan, ketenteraman hidup. Itulah yang dirasakan oleh Rasulullah SAW ketika hijrah ke Madinah, bagaimana beliau dikelilingi oleh algojo yang siap memenggal leher beliau. Sampai-sampai Abu Bakar menangis ketika beliau berdua dalam gua itu, gua Thur. Pasti kalau sudah umrah atau haji sudah pernah melihat gua itu. Menangis Abu Bakar, katakan, ya Rasulullah, kalau mereka menengok ke dalam gua ini, maka mereka akan membunuh engkau ya Rasulullah. Abu Bakar takut bukan karena dirinya, tapi takut akan habibuhu, takut karena keselamatan jiwa Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? La takhaf, la tahzan, jangan khawatir, jangan takut, jangan bersedih. Innallaha ma'ana, karena Allah bersama kita. Persis ketika Musa alaihissalam ingin melarikan bangsanya, kaumnya dari Fir'aun. Fir'aun mengikuti dari belakang dengan bala tentaranya, di depannya ada lautan. Ini dah makan si malakama ini, maju mati, mundur juga mati. Maka Bani Israel ketika itu bingung mau apa ini. Tapi apa kata Musa yang punya iman? Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Tidak sekali-kali saya takut dan khawatir. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Sesungguhnya Tuhanku bersamaku dan dia akan memberikan jalan keluarnya. Itulah orang yang punya iman. Tenang. Peace. Ada kedamaian batin dalam keadaan bagaimanapun. Bapak dan Ibu sekalian, kajian kita kali ini adalah tentang Al-Quran ya. Sebelum memasuki surah Al-Munafiqun ayat 19 sampai 11, perkenankan sekali lagi saya mengingatkan bahwa ketika kita bersentuhan dengan Al-Quran, maka kita bersentuhan dengan sesuatu yang bukan biasa. Yang bukan biasa itu artinya beyond our human normality, di luar dari hal-hal yang normal dalam kehidupan kita. Yang normal itu buku sejarah, buku sains, buku fikih, buku apapun, buku ya semuanya normal biasa. Tapi Al-Quran itu bukan sesuatu yang biasa.
Karena bukan sesuatu yang biasa, maka Al-Quran itu luar biasa. Nah, kata luar biasa ini biasa diistilahkan dengan kata mu'jizah. Maka mukjizat terbesar umat kita ini adalah Al-Quran. Tidak berarti Rasulullah tidak punya mukjizat yang lain. Beliau pernah suatu ketika dalam perjalanan menuju peperangan, perang Tabuk ketika itu di tengah jalan, panas betul, nggak ada air. Tentara Rasulullah hampir saja kehausan ya, menghadapi masalah besar. Tiba-tiba Rasulullah menengadahkan tangannya dan turun hujan. Dan beliau menangkap air hujan itu dengan tangannya saja. Dan semua tentara beliau itu minum dan puas dengan minuman itu. Satu mukjizat Rasulullah SAW. Rasulullah menunjuk ke bulan dengan telunjuknya seolah-olah bulan itu terpecah. Rasulullah punya mukjizat material, mukjizat fisik. Tapi itu tidak terlalu ditampilkan dalam tatanan ajaran agama Islam kita. Justru yang banyak ditampilkan sebagai mukjizat umat ini adalah Al-Quran. Maka betul-betul jangan kita main-main dengan Al-Quran ini. Karena Al-Quran itu kekuatan yang dahsyat. Keindahan yang dahsyat. Kalau kita ingin menjadi kuat, kuatlah dengan Al-Quran. Kalau kita ingin indah, indahlah dengan Al-Quran. Kalau kita ingin bangkit, bangkitlah dengan Al-Quran. Dan umat ini tidak akan bisa pernah kuat dan bangkit kecuali dengan bekal Al-Quran itu. Dalam hadis disebutkan bahwa Allah akan memberikan kekuatan dan merendahkan sebahagian umat karena Al-Quran. Ada yang dihinakan karena Al-Quran, mereka yang tidak peduli dengan Al-Quran. Ada yang dimuliakan karena Al-Quran itu. Maka mari kita mulia dengan Al-Quran, karena ini sesuatu yang dahsyat. Al-Quran mukjizat dalam segala hal. Mulai dari bahasa, konten, sampai kepada kenyataan bahwa Al-Quran itu sejalan dengan norma-norma, bahkan norma waktu dan zaman kita. Al-Quran tidak pernah outdated. Bahasa misalnya Bapak dan Ibu, kalau kita memperhatikan semua bahasa itu mengalami perubahan-perubahan drastis. Bahasa Indonesia ini paling rentan mengalami perubahan. Kata-kata bahasa Inggris menjadi bahasa Indonesia. Dulu, matematika itu ilmu hisab. Sekarang sudah matematika, kan bahasa Inggris. Dulu biologi itu ilmu haya, ya, ilmu tentang kehidupan. Kan. Sekarang menjadi biologi. Dan seterusnya, dan seterusnya. Maka bahasa Indonesia ini paling cepat kita, apalagi potong-potong lagi. Kalian bingung orang Melayu kalau dengarkan orang Indonesia berbahasa. Demikian juga bahasa yang lain, tapi bahasa Al-Quran tidak akan pernah berubah. Kenapa? Karena Allah menjaga Al-Quran itu. Dan bahasa orang Arab, kalau seandainya bukan bahasa Al-Quran, hilang mereka. Dan itu terjadi. Makanya kalau kita bicara dengan orang Mesir, beda bahasanya. Orang Suriah, beda bahasanya. Orang Gulf atau Khalij, Timur Tengah, Saudi, Yaman, dan sebagainya, bahasanya juga beda. Apalagi berbicara bahasa Arab dengan orang Maroko. Gitu. Hampir nggak paham kita. Karena bahasa Maroko itu sangat dipengaruhi oleh bahasa Perancis. Maka bahasa Al-Quran adalah bahasa yang paling baku dalam dunia ini. Dan ini diakui oleh seorang ahli bahasa-bahasa di Yale University. Yale University ini dekat dengan pesantren kita di Connecticut. Ya, ada seorang ahli profesor bahasa-bahasa, linguistik profesor. Jadi dia mengadakan penelitian tentang bahasa-bahasa dunia. Salah satu di antaranya adalah bahasa Al-Quran sejak 9/11 karena tertarik belajar Al-Quran. Dia pelajari bahasanya Al-Quran itu. Dan baru sekitar 4-5 tahun yang lalu dia mengambil kesimpulan bahwa bahasa Al-Quran adalah bahasa yang paling indah, bahasa yang paling sempurna. Dan tidak tertandingi oleh bahasa apapun. Dan itu dalam segala aspeknya. Dari keseimbangan kata-kata, dari pilihan kata-kata yang luar biasa, sampai kepada aturan-aturan grammar, ya, kaidah, dan kekayaan khazanah bahasa Arab itu. Dari kata katabah, menulis saja misalnya, itu bisa menjadi ratusan artinya. Dari menulis menjadi meja, maktab, dari kata katabah. Kemudian dari menulis menjadi library, maktabatun. Dari menulis menjadi buku, kitabun. Coba lihat, tidak ada bahasa yang seperti itu. Kalau kita di Indonesia jamaknya ya makan, minum.
Tapi dalam bahasa Arab jamak sangat luar biasa. Saya nggak ingin menjelaskan lebih jauh lagi, tapi intinya adalah itulah bahasa Al-Quran yang sangat menakjubkan. Kontennya juga demikian. Ya, konten Al-Quran itu satu sempurna. Yang kedua, ya selain konten Al-Quran itu sempurna mencakup segala hal dari E sampai Z dalam urusan kehidupan kita, apapun itu ada dalam Al-Quran. Kalau ada yang mempertanyakan tentang sesuatu dari Al-Quran itu berarti kita belum paham dan kita perlu belajar. Tapi intinya adalah Al-Quran itu menyentuh segala aspek kehidupan manusia. Tapi yang terpenting pula adalah bahwa apa yang digambarkan oleh Al-Quran itu sudah begitu banyak yang bisa dibuktikan oleh manusia. Itulah yang biasa kita kenal dengan al-i'jazul ilmi. Misalnya kemujizatan Al-Quran dalam ilmu pengetahuan. Bagaimana Al-Quran menceritakan tentang stages of tingkatan-tingkatan kehamilan misalnya, embriologi. Al-Quran berbicara tentang gunung-gunung. Bahwa gunung-gunung itu seperti pasak, ya, seperti fondasi. Kalau bukan gunung-gunung, goncang bumi ini. Karena demikian dahsyatnya lautan yang ada. Gunung itulah yang menjadikan dunia ini stabil. Itu ada dalam Al-Quran sebelum orang bermimpi paham itu. Al-Quran berbicara tentang matahari, tentang bulan. Bagaimana setiap galaksi ini berputar ya pada porosnya masing-masing disebutkan dalam surah Yasin. Maka Al-Quran itu sempurna, tapi juga banyak telah terbukti dalam kehidupan manusia. Itu kemukjizatan yang luar biasa. Nah, tentu yang tidak kalah pentingnya pula, kemukjizatan Al-Quran itu salah satu di antaranya mukjizah ruhiyah. Kemukjizatan dalam hal spiritualitas, ruh, ya spirit. Sehingga Al-Quran itu kalau kita baca memiliki kekuatan. Ada daya tarik yang terkadang kita tidak paham. Ada semacam magnet, ya. Ada magnetic power di situ, kekuatan magnet yang menjadikan kita jatuh hati dan terkadang secara rasionalitas nggak paham kita. Misalnya Bapak dan Ibu baca Al-Quran dalam bahasa Arab ya. Al-Quran yang artinya bukan terjemahannya. Mungkin kalau hanya terjemahan yang dibaca, 1-2 kali tamat udah bosan. Tapi ada nggak di antara kita yang pernah mengatakan saya mah sudah bosan baca Al-Quran? Bahkan ingin berkali-kali dikhatamkan Al-Quran itu. Nah, kenapa sampai hati kita ini tertarik membaca bahasa yang belum tentu kita paham? Karena hati kita ini bersentuhan dengan kekuatan ruhiyah Al-Quran itu. Makanya ada satu cerita yang biasa saya ulang-ulang. Tadi lihat di video itu, saya membaca Al-Quran di Yankee Stadium. Nah, 3 bulan setelah saya membaca Al-Quran tadi di Yankee Stadium itu, ada perempuan yang nelpon ke rumah, bertanya, apakah ini benar Syamsi Ali? Saya katakan, iya. Dia katakan, Alhamdulillah saya sudah mencari Anda 3 bulan berturut-turut. Saya tanya, kenapa? Dia bilang, waktu Anda membaca Al-Quran dulu di Yankee Stadium, itu saya Kristen. Namanya Cynthia Rowland. Dan ketika dia saya membaca Al-Quran itu, dia dengarkan, dan ternyata tanpa dia sadar, tiba-tiba dia meneteskan air mata sendiri. Lalu setelah itu dia keluar, dia cari orang, ini tadi yang dibaca apa? Ada yang kasih tahu, itu bukunya orang Islam. Karena mungkin namanya nggak tahu. Datanglah dia ke perpustakaan, dia pinjam bukunya orang Islam atau buku Islam, dikasih terjemahan Al-Quran. Dia baca terjemahan Al-Quran itu 3 bulan berturut-turut sampai dia menelpon saya. Nah, Alhamdulillah dia masuk Islam, dekat rumahnya ada masjid. Karena imam di masjid itu mengenal saya, dikasih telepon saya kepada dia. Artinya apa? Ini kekuatan ruhiyah Al-Quran. Bahkan non-muslim pun, kalau Al-Quran sudah menyentuh jiwanya, dia tidak bisa menolak. Itu yang terjadi pada Umar dulu. Umar bin Khattab, dan seterusnya. Jadi ini hal yang pertama yang perlu kita sadari ya, karena kita ini belajar Al-Quran. Bagaimana kedahsyatan Al-Quran itu. Lalu kita berbicara tentang surah Al-Munafiqun ya. Surah Al-Munafiqun disebut sebagai surah Al-Munafiqun karena ini bercerita tentang beberapa sifat orang-orang munafik. Dari ayat pertama dan seterusnya berbicara tentang sifat orang munafik. Misalnya di situ disebutkan bahwa orang munafik itu mempersaksikan keimanan. Inna nasyhadu ka'annaka Rasulullah. Kita bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah. Jadi orang munafik itu biasanya convincing. Ya, begitu sangat kuat untuk meyakinkan orang. Makanya ittakhadhu aimanahum, mereka sering bersumpah.
tapi tidak dari hati. Nah, jadi seolah-olah convincing, sangat meyakinkan orang ketika berbicara, ketika mimik mukanya menampakkan mimik muka, ketika dia bersikap, terkadang meyakinkan gitu. Dan ini bisa kita lihat dalam dunia kita, di mana kerap kali justru orang-orang yang mohon maaf cenderung tidak jujur kepada ajaran agama ini, justru berusaha untuk merusak ajaran agama ini, lebih pintar untuk menyampaikan argumentasi. Nah, ini saya sebagai tamatan Timur Tengah terkadang ya harus mengakui bahwa argumentasi kita terkadang di dalam menyampaikan pokok-pokok keagamaan ini terkadang memang dikalahkan oleh mereka yang merasa lebih pintar. Mereka yang terkadang yang disebut teman-teman liberal itu, ya, yang terkadang tidak terikat oleh kaedah-kaedah dasar ajaran agama, kemudian menyampaikan argumentasi-argumentasi yang seperti sangat convincing, sangat meyakinkan. Apalagi dengan memakai istilah-istilah yang, wah, kalau dibaca sepintas hebat. Memakai argumentasi Aristoteles dan segala macam. Nah, ini adalah bagian dari penggambaran Al-Quran bagaimana orang-orang al-munafiqun itu memiliki kesimpulan seperti itu. Demikian juga secara fisik, secara material, tu'jibuka ajsamuhum. Bahkan mimik mukanya pun kadang meyakinkan gitu. Tu'jibuka, tubuhnya itu ya menjadikan kita kagum. Wa in yaqulu tasma' liqaulihim. Kalau mereka berbicara kita dengarkan, ya, karena pintar menyampaikan argumentasi tadi. Tapi apa yang terjadi pada saat yang sama Al-Quran juga mengekspos bahwa mereka itu memiliki rasa takut yang tidak berkesudahan. Diburu-buru oleh rasa takutnya sendiri. Ya. By the way, silahkan dibaca permulaan surah Al-Munafiqun ini. Saya hanya menyampaikan saja kenapa surah ini disebut Al-Munafiqun, karena memang banyak berbicara tentang karakteristik atau sifat-sifat orang munafik. Dan kemunafikan adalah penyakit yang paling berbahaya dalam kehidupan kita. Makanya wajar bahwa innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu akan berada di neraka yang paling dalam nanti. Ya. Sebab orang kafir itu jelas ya. Mereka terbuka di hadapan kita, jujur, tapi jujur dalam kekufuran. Tapi orang munafik ini tidak jujur. Mereka menyampaikan keimanan tapi benci dalam hati kan begitu. Nah, ini yang menjadi masalah. Sehingga wajar kalau surah Al-Baqarah itu ketika berbicara tentang karakteristik orang-orang dalam menyikapi Al-Quran, ada 3. Orang-orang muttaqun, orang-orang bertakwa, orang-orang kafir, dan orang munafik. Yang terpanjang justru adalah munafiqun. Penjelasannya tentang siapa orang-orang yang munafik itu. Maka sekali lagi, ini adalah sesuatu yang penting untuk kita kaji. Saya nggak tahu kenapa memilih surah Al-Munafiqun pada pagi hari ini, tapi mari kita masuk kepada ayat-ayat yang akan kita bahas. Mungkin tidak terlalu lama, biar mungkin lebih banyak berdialog nanti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. Itulah 3 ayat yang akan kita bahas singkat insyaallah pada pagi hari ini. Nah, yang pertama adalah setelah Allah Subhanahu wa taala bercerita banyak tentang kemunafikan, Allah kemudian membalik panggilan itu. Panggilan kepada orang-orang yang beriman. Kenapa yang dipanggil orang yang beriman? Pertama, untuk mengingatkan kepada kita bahwa iman itu adalah kontra dengan nifak. Nifak itu tempatnya di hati. Maka iman pun itu pusatnya di hati. Maka dalam iman kita ini hanya ada 3 kemungkinan tentunya. Tapi yang dipermasalahkan pada surat ini adalah 2 hal. Bisa kemunafikan dan bisa keimanan. Dan ini akan terbukti pada
beberapa perintah kemudian yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa mengukur-ngukur hati kita apakah itu dipenuhi oleh iman atau dipenuhi oleh penyakit yang disebut an-nifaq tadi itu ketika sudah bersentuhan dengan peringatan nantinya. Ini yang pertama kenapa yang dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Sekaligus mengingatkan dalam Al-Qur'an itu bahwa ketika kata amanu, iman disebutkan, maka ada sesuatu yang sangat penting kemudian akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ada perintah-perintah yang sangat pokok, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Berarti sangat penting. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Berarti sangat penting. Ya. Maka ketika ada panggilan amanu, berarti seolah-olah mengatakan pay attention. Perhatikan, perhatikan, perhatikan. Ada sesuatu yang sangat penting yang ingin disampaikan. Maka ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum. Jangan kamu dijadikan lupa. Ini bahasa Arab dari kata lahin. Laha yulahi lahiyatun. Alha yulhi ilha. Atau laha yalhu lahun. Dari kata lahun itu artinya kelupaan. Sesuatu yang melupakan. Menjadikan kita lupa. Dan dunia ini, itu yang akan kita jelaskan nanti, ternyata memang salah satu namanya, nama dunia ini adalah lahun. Ya. Maka di sini Allah mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum, jangan kamu dijadikan lupa oleh apa? Amwalukum wa auladukum, anak-anak kamu dan harta-harta kamu. Dari mana? An zikrillah, dari ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertama, kata lupa ini penting untuk kita sadari. Karena ini memang salah satu penyakit manusia yang paling berbahaya. Kelupaan yang pertama dari manusia itu adalah lupa akan fitrahnya sendiri. Mungkin Bapak dan Ibu masih ingat bahwa jauh sebelum kita terlahir ke atas dunia ini, semua kita itu memberikan kesaksian, syahadah. Apa itu syahadah? Semua kita pernah ditanya oleh malaikat atas nama kita semua, alastu birabbikum. Alastu birabbikum. Bukankah saya ini Tuhanmu? Dan semua kita mempersaksikan, bala syahidna, benar ya Allah, kami bersaksi. Nah, ini yang kemudian menjadikan kita terlahir dalam keadaan apa? Dalam keadaan fitrah suci itu. Maka Rasulullah SAW kemudian mengatakan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua anak kita terlahir dalam keadaan suci, bersih, fitrah. Fa abawahu, maka orang tuanya lah menjadikan dia Nasara, Yahudi atau Majusi, atau mungkin komunis, atau mungkin ateis, atau mungkin dia jadi penjahat. Dan kata orang tua ini bukan berarti ayah dan bapak, ayah dan ibu saja. Tapi semua yang memiliki pengaruh dominan pada hidup anak itu, itulah orang tuanya. Bisa lingkungan. Bisa lingkungan orang tua anak kita. Bahkan terkadang ayah dan ibu itu tidak menjadi orang tua kepada anaknya. Karena yang lebih berpengaruh kepada hidupnya adalah lingkungan. Maka ini penting bagi kita semua untuk sadar. Maka kelupaan yang pertama yang terjadi pada kehidupan manusia adalah lupa akan fitrahnya sendiri. Itu latul hikum itu. Nah, manusia sendiri disebut sebagai manusia insanun, itu datang dari kata nasya yansa nisyan. Artinya makhluk yang punya tabiat yang cepat lupa. Cepat lupa. Nasya yansa, melupakan. Insanun, manusia. Nah, maka dari satu sisi manusia memiliki tabiat yang mudah lupa, pada saat yang sama, ternyata dunia ini begitu hebat dalam menjadikan manusia yang lemah itu untuk lupa. Maka dunia ini disebut dengan nama-nama yang menjadikan kita lupa. Satu di antaranya adalah lahwun. Dari kata latul hikum itu di ayat pertama tadi, ayat 9, ya alladzina amanu latul hikum, itu dari kata laha yalhu lahwun. Artinya sesuatu yang menjadikan kita lupa. Maka dunia ini disebut sebagai lahwun. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ibun. Dunia ini tempat menjadikan kita lupa dan main-main.
Kayak sandiwara begitu. Kayak sandiwara, banyak yang tidak real, banyak yang tidak asli. Banyak orang tersenyum tapi sebenarnya benci. Banyak orang tersenyum tapi sebenarnya marah gitu. Dunia ini sering begitu. Berpura-pura, kepura-puraan itu. Nah, itulah dunia disebut sebagai lahwun yang menjadikan kita lupa. Ini yang kemudian terjadi kepada sahabat Nabi. Kita masih ingat barangkali dalam surah Al-Jum'ah ya. Surah Al-Jum'ah itu menyebutkan bagaimana suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang memberikan khutbah. Dan ini di masa paceklik. Sedang terjadi paceklik musim panas sehingga hampir masyarakat Madinah kehilangan makanan, kehabisan makanan. Maka suatu ketika Rasulullah sedang berkhutbah, tiba-tiba datang ke berita bahwa orang-orang dari Suriah sedang datang membawa makanan untuk dijual. Perdagangan. Satu persatu sampai Rasulullah itu sendiri dalam masjid karena semua berlari keluar untuk menjemput dagangan dari Suriah itu. Maka Al-Quran menggambarkan di dalam Al-Quran di surah Al-Jum'ah itu, ya, tarakuka qa'iman wa idza ra'au tijaratan aw lahwan. Dan ketika mereka melihat tijarah, bisnis, aw lahwan atau dunia, lahwa itu artinya yang melupakan. Tarakuka qa'iman. Infaddu ilaiha. Mereka berlomba-lomba kepadanya, wa tarakuka qa'ima. Dan mereka meninggalkan kamu dalam keadaan berdiri memberikan khutbah. Sahabat pun terbawa arus. Dan dijadikan lupa akan dunia itu. Itulah sebabnya Allah mengingatkan, la tulhikum. Jangan kamu dijadikan lupa itu. Karena pertama kita sudah memang lemah, tabiat kita mudah lupa, dunia juga begitu kuat untuk menjadikan kita lupa. Maka Al-Quran mengingatkan, la tulhikum. Apa yang disebutkan ada dua. Amwalukum, harta-harta kamu, karena semua orang struggle, ya, berjuang untuk mengumpulkan harta as much as possible, sebanyak-banyaknya. Dan tidak ada ujungnya. Tidak ada ujungnya. Jangan pernah menyangka bahwa orang yang terkaya seperti yang punya Amazon.com di Amerika, kemudian merasa sudah cukup. Kekayaannya sudah lebih 100 miliar dolar. Tapi ternyata belum cukup. Itulah dunia. Yang begitu kuat, begitu magnetik ya, seperti magnet, punya daya tarik yang sangat kuat sekali. Padahal dunia ini, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaikan lautan dalam penggambar, dalam bayangan kita seperti laut. Tapi yang bisa kita lihat itu adalah, cicipi adalah, ketika tangan kita masukkan ke laut, lalu kita angkat jari-jari kita itu, air yang melekat di jari kita, itulah dunia sesungguhnya. Dan kita secara bukti, real, bisa coba itu. Coba Bapak dan Ibu kalau lapar betul ya, anggaplah tidak mendapatkan makanan selama 2 hari 2 malam. Bermimpi betul mau makan. Dan ada makanan khusus yang dimimpikan, misalnya apa ya, anggaplah sate padang misalnya. Begitu disiapkan di depannya sate padang, satu nampang besar yang banyak itu, berapa tusuk sih yang bisa dimakan? Nah itulah dunia. Kita mimpinya banyak, kita angan-angannya banyak, tapi ketika sudah bersentuhan, ya itulah kemampuan. Dan dunianya seperti itu. Tangan kita masukkan ke dalam laut, kita keluarkan, ya air yang melekat di tangan di jari kita, itulah dunia sesungguhnya. Maka Al-Quran mengatakan, la tulhikum amwalukum. Jangan harta bendamu ini menjadikan kamu lupa. Wa auladukum, dan anak-anak kamu. Karena terkadang anak ini menjadi justifikasi untuk kita lupa kepada Allah. Kita berangkat di pagi hari, pulang di malam hari, lupa kita sholat. Kalau ditanya, saya bekerja keras untuk generasi saya, untuk anak-anak saya. Demi kesuksesan anak-anak saya. Padahal tanpa disadari kita sudah mencampakkan anak kita ke dalam sebuah realita yang sangat berbahaya. Sebab anak kita itu bukan sekedar membutuhkan duit dari kita. Yang terpenting adalah bagaimana anak kita bisa tumbuh besar dalam iman Islam dan kemanusiaan. Ada hati di situ yang bermain. Orang yang sibuk mencari dunia atas nama kesuksesan anak, tapi sebenarnya sedang mencelakakan anaknya. Karena tidak punya perhatian kepada anaknya. Maka sekali lagi, auladukum. Jangan sampai harta dan anak-anak menjadikan kita lupa. Lalu Al-Quran mengatakan, wa may yaf'al dzalika, maaf, jangan lupa dari apa?
an dzikrillah, dari zikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Nah, orang yang sudah lupa kepada Allah atau hilang zikrullahnya dalam hidupnya, maka dia kemudian akan melakukan tindakan-tindakan dalam hidup yang tidak saja tidak sejalan dengan norma-norma akal sehat, tapi terkadang justru membahayakan dirinya sendiri dan dianggap justru bermanfaat bagi mereka. Ya orang sadar kok alkohol itu membahayakan, tapi justru diminum. Demikian seterusnya, kejahatan-kejahatan yang terjadi di atas dunia ini, itu tidak saja bertentangan dengan norma-norma yang dianggap baik oleh manusia, tapi membahayakan kehidupan orang yang melakukan kejahatan itu. Kenapa? Karena mereka sudah kehilangan sense of zikrullah, rasa zikrullah tadi itu. Maka zikrullah itu sesungguhnya substansi esensinya ada pada hati kita. Ya, ada pada hati kita. Yang kita ucapkan itu hanya wasilah saja. Jadi jangan merasa bahwa kita sudah berzikir hebat ketika kita mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar 100 kali, 1000 kali, bahkan lebih dari itu pun. Esensinya apakah ada dalam hati gitu masalah. Maka lisan ini hanya wasilah saja. Jangan sampai kita rajin dengan tasbih-tasbih yang panjang itu, tapi kemudian tidak masuk esensinya dalam hati kita. Karena itu kemudian tidak berpengaruh pada karakter kemanusiaan kita. Nah untuk itu, maka zikrullah ini perlu kita tumbuh suburkan. Nah kalau zikrullah sudah hilang dari kita, maka manusia sekali lagi akan menyikapi kehidupannya secara sumraut. Karena tidak punya sense of direction tadi itu. Tidak punya rasa arah dalam hidupnya. Kalau zikrullah sudah hilang dari kita, kata Al-Quran, وَمَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. Siapa yang melakukan itu, dijadikan oleh anaknya, dijadikan oleh hartanya, lupa kepada Allah, maka mereka akan merugi. Rugi dalam arti apa? Rugi dunia akhirat. Loh, ke dunianya gimana? Dunianya karena orang yang tidak punya zikrullah itu hatinya mati. Jiwanya mati. Makanya hadis Rasulullah mengatakan, "Mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbah kal hayyi wal mayit." Orang yang ingat kepada Tuhannya itu dan yang tidak ingat kepada Tuhannya itu seperti mayat dan yang hidup. Jadi orang yang tidak punya zikrullah dalam hatinya itu mati suri sebenarnya. Dia makan, dia bergerak, dia jalan, tapi sebenarnya mayat-mayat yang sedang berjalan. Karena jiwanya sedang mengalami kematian. Maka zikrullah inilah yang kemudian menghidupkan jiwanya dan hanya jiwa yang hidup itulah yang akan merasakan ketenangan hidup. Makanya Al-Quran mengatakan, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan zikrullah hati menjadi tenang. Karena hati yang tidak punya zikrullah itu mati, gersang. Dan itu yang terjadi di dunia barat sekarang ini. Dunia maju, teknologi maju, sains maju, segalanya hebat, tapi mati batinnya, jiwanya nggak ada, mereka menderita. Maka betapa banyak orang yang bergelimang harta tapi tidak merasakan kenikmatan hidup itu. Itu penderitaan dunia. Rugi dalam kehidupan dunia ini. Bagaimanapun bentuk kehidupannya. Ulaika humul khasirun. Apalagi di akhirat nanti sudah pasti. Karena tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang punya ketenangan. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah. Wahai orang yang memiliki jiwa yang tenang. Dan jiwa tenang dengan apa? Dengan zikrullah. Wa ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyah mardiyah. Kembalilah kepadamu dengan dalam keadaan ridha dan diridhai. Fadkhuli fi ibadi. Masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli fi jannati. Masuklah ke dalam syurgaku. Itu kata Al-Quran. Nah itu ayat pertama ya. Jadi jangan sampai kemudian kita lupa. Dijadikan lupa oleh harta dan anak kita. Dari zikrullah. Dan kalau itu terjadi maka kita termasuk orang-orang yang merugi. Lalu yang kedua untuk menguatkan zikrullah ini. Salah satu di antaranya yang terpenting, yang paling efektif. Agar zikrullah tetap tertanam. Adalah dengan mengingat realita kehidupan kita. Realita kehidupan yang mengatakan bahwa hidup ini pasti berakhir. Mau tidak mau, suka atau tidak, pasti akan berakhir. Itulah yang disebut dengan kematian. Maka Al-Quran kemudian menguji kita kepada dua hal. Untuk menguji zikrullah atau keimanan kita itu. Apa ujiannya? Dua hal. Yang pertama bersifat praktis. Bersifat amaliyah. Apa itu? Wa anfiqu mimma razaqnakum. Nafkahkan. Dari sebagian dari apa yang telah kami rezekikan kepadamu. Kenapa nafkah?
Karena nafkah itu juga bersentuhan dengan hati. Dan kata munafik tadi itu berasal dari kata yang sama. Nafkah dan munafik itu dari kata yang sama. Maka salah satu hal yang bisa kita jadikan sebagai pembuktian apakah kita tidak punya kemunafikan dalam hati kita adalah berat ringannya ketika kita diajak untuk bernafkah. Ya tentu bernafkahnya dalam arti yang luas. Maka Al-Quran mengingatkan kepada kita, wa anfiqu mimma razaqnakum. Nafkahkan. Buktikan bahwa kita nggak punya penyakit hati. Kita nggak punya kemunafikan. Menjadikan kita begitu berat untuk berbuat. Kan begitu. Al-Quran melanjutkan, min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Sebelum datang kematian kepada kalian. Kematian ini sesuatu yang luar biasa Bapak dan Ibu, karena kalau kita kaji tentang kematian ini, harus kita sadari bahwa inilah sebuah realita yang paling meyakinkan dalam kehidupan manusia. Tidak ada makhluk apapun, jangankan manusia, jin yakin juga akan mati. Bahkan iblis pun yakin akan mati. Makanya iblis itu minta kepada Allah untuk dipanjangkan hidupnya. Rabbi akhirni ila yaumi yub'atsun. Wahai Tuhanku, panjangkan hidupku sampai hari kiamat. Untuk apa? Tujuannya untuk menggoda manusia. Loh, ngapain iblis minta kepada Allah untuk dipanjangkan hidupnya? Karena dia sadar dia akan mati. Maka kita itu sadar kita akan mati. Tahu kita ini akan mati. Ada di antara kita yang tidak tahu bahwa kita akan mati? Yang menjadi masalah itu kan lahun tadi itu, lupa itu. Makanya di awal surah Ar-Rum, coba baca surah Ar-Rum di awalnya itu ada ayat yang mengatakan begini. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka semua tahu tentang masalah-masalah lahiriah dunia ini. Bagaimana membangun gedung-gedung yang tinggi, bagaimana mengembangkan teknologi, bagaimana mengembangkan perekonomian, semuanya kita tahu. Tapi wahum 'anil akhirati hum ghafilun. Tapi mengenai akhirat mereka gafil. Gafil itu bukan tidak tahu, bukan mengingkari, bukan. Kita tidak ingkari, tapi ghafil itu artinya lalai. Mereka lalai. Dan oleh karenanya kita semua itu yakin akan mati. Ada orang yang masih sehat, masih kaya, masih kuat secara politik, raja-raja, tokoh-tokoh, tapi sudah mempersiapkan kuburannya. Sekedar sebagai sebuah prestise. Kuburannya siap, tapi dia sebenarnya tidak mempersiapkan untuk masuk dalam kuburan itu. Itu namanya orang, mohon maaf, kalau saya agak kasar, orang bodoh namanya tuh. Kuburannya disiapkan bahkan mewah, tapi dia sendiri nggak mempersiapkan gimana nanti dalam kuburan yang mewah itu. Kan ada orang itu sebelum mati pun sudah mempersiapkan kuburannya sebagai sebuah prestise gitu. Kenapa? Karena dia yakin akan mati. Maka istilah mati dalam Al-Quran itu disebut sebagai al-yaqin. Allah mengatakan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai keyakinan itu datang. Apa al-yaqin? Apa keyakinan situ? Al-maut, kematian. Maka kematian pasti Bapak dan Ibu sekalian. Tinggal kita menunggu di mana, bagaimana penyebabnya dan seterusnya. Tapi mengenai terjadinya itu sudah pasti. Maka ada manusia yang berusaha melarikan diri dari kematian, tidak pernah akan bisa selamat dari kematian. Kita lari kemanapun, di sana kematian menunggu kita. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum di surah Al-Jumu'ah. Sesungguhnya kematian yang kita berusaha melarikan diri darinya, dia akan menemukan kita. Bukan kita yang menemukan kematian, kematian yang akan menemukan kita. Walaupun fi burujin musyayyadah, walaupun di atas gedung yang sangat kuat di atas sebagai persembunyian kita, kematian akan menemukan kita. Maka kematian adalah sesuatu yang paling tidak diskriminatif. Tidak milih-milih. Orang tua mati, bayi pun bisa mati. Orang sakit mati, orang yang sedang sehat pun bisa mati. Orang lemah mati, orang yang kaya raya yang kuat pun bisa mati. Maka kematian tidak ada jalan untuk menghindarinya. Dan oleh karenanya, satu-satunya adalah jangan sampai kita kemudian lupa akan kematian ini. Dan kematian adalah sebuah kejadian yang paling dahsyat akan terjadi dalam kehidupan kita. Ya, kalau kita sedang bangkrut karena COVID-19, itu biasa saja. Insya Allah ada masanya naik lagi. Kalau kita sedang sakit, ya mudah-mudahan kita masih sehat lah. Tapi ketika kita menghadapi kematian itu, itulah masa-masa yang paling sulit. Paling rumit dalam kehidupan kita. Kenapa sulit? Ada beberapa pertimbangan sebenarnya. Yang pertama karena begini. Kematian itu adalah situasi transisi. Transisi itu apa? Melihat ke belakang
nampak semua kehidupan dunia kita. Bank-bank kita, investment kita, anak istri atau suami bagi istri yang meninggal, mobil yang mewah, rumah yang mewah, nampak di belakang. Begitu melihat ke depan, sudah mulai nampak ada sirat di sana, ada bayang-bayang akhirat di sana. Sementara kita berada di tengah. Lalu apa yang terjadi? Kita sedih meninggalkan yang di belakang, pada saat yang sama kita menyesal tidak mempersiapkan apa yang akan kita alami ke depan. Maka terjadi situasi batin yang luar biasa pada saat kita mengalami sakratul maut itu. Itulah susahnya. Yang kedua, memang tidak mudah ketika nyawa itu dicabut. Itu sesuatu yang akan kita rasakan. Makanya Al-Quran mengatakan, kullu nafsin dha'iqah. Dha'iqah itu artinya merasakan. Kenapa merasakan? Karena memang akan dirasakan. Nabi saja, Nabi Rasulullah SAW, itu orang yang paling lembut cara dicabut nyawanya. Tapi ketika nyawa beliau dicabut, beliau memperlihatkan wajah yang seperti menahan sesuatu. Sampai-sampai anaknya Fatimah mengatakan, ya Rasulullah, alangkah menderitanya. Apa kata Rasulullah? Tidak, inilah penderitaan terakhir yang saya akan rasakan. Kalau Rasulullah saja merasakan di saat dicabut nyawa itu, siapalah kita? Makanya ada hadis Nabi mengatakan, orang yang dicabut nyawanya itu bagaikan dicincang pedang 300 kali. Dicincang pedang 300 kali. Makanya ada doa Bapak dan Ibu. Mungkin ingat doa ini. Salah satu isinya, ini doa panjang ya. Tapi salah satu isi daripada doa itu adalah, Hai Allahumma Rabbi, apa itu? Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkanlah bagi kami ketika kami menghadapi sakratul maut. Maka mari kita ingat bahwa kematian itu sesuatu yang dahsyat. Sehingga Al-Quran mengatakan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakum maut. Pada saat itu kemudian kita ada harapan untuk kembali, walaupun sebentar saja. Sebentar saja. Kenapa? Kita sudah mulai nampak ke depan. Nanti bagaimana kita ditimbang, bagaimana di mahsyar, bagaimana kita akan melewati sirat. Ternyata kita belum siap. Maka kita mengatakan, ya Allah, akhirni ila yaumi yub'ats. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, seandainya engkau bisa lambatkan kehidupanku, kematianku walaupun sebentar saja. Fa asaddaq, untuk saya kemudian bersedekah. Wa akum minas salihin, dan sehingga saya menjadi orang-orang yang saleh. Sedekah di sini dikaitkan dengan kesalehan. Karena sedekah adalah bentuk daripada pengorbanan, dan pengorbanan adalah bentuk ketakwaan tertinggi. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tapi apa kata Allah? Walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Dan Allah tidak akan melambatkan kematian kalau ajalnya sudah datang. Maka jangan pernah bermimpi. Itu sudah fixed, dan tidak ada yang tahu. Makanya sahabat pernah bertanya, mata sa'ah, kapan kiamat, kapan kematian terjadi Rasulullah? Rasulullah diam. Ditanya lagi, Rasulullah diam. Ketiga kalinya Rasulullah bertanya kepada dia, "Famadza a'datta laha?" Apa yang kamu sudah persiapkan? Karena itu pasti. Hanya waktunya kita tidak tahu, penyebab pun kita tidak tahu. Apakah karena Covid? Apakah karena yang lain? Tapi pastinya akan terjadi kematian itu. Tapi kemudian Allah menutup, "Wallahu khabirum bima ta'malun." Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu lakukan. Dan kata khabir itu berasal dari kata khibr. Khabar, khibrah. Khibrah itu artinya expertise, ya, keahlian. Jadi Allah memakai kata khabir, itu memang ahli tentang apa yang kita lakukan. Dari yang tidak nampak, yang kecil, yang besar, Allah semua tahu kok apa yang kita lakukan. Maka jangan pernah ragu, Allah tahu semua kok. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, mungkin itulah makna yang bisa kita pelajari dari ayat-ayat ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan yang terpenting bahwa mudah-mudahan hati kita, jiwa kita dijaga oleh Allah dari penyakit-penyakit, khususnya penyakit kemunafikan. Saya kira saya demikian, akhiri sampai demikian. Mudah-mudahan manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Al-Ustadz Imam Syamsi Ali yang disampaikan. Banyak terima kasih sekali nasihat yang telah diberikan kepada kami. Semoga nasihat tersebut bisa bermanfaat bagi kami semua. Amin ya rabbal alamin. Kira-kira masuk ke sesi tanya jawab ya Pak Ustadz. Ya, boleh. Ini ada pertanyaan dari Amel. Ini alumni angkatan 386. Assalamualaikum Pak Ustadz. Apakah ada hubungan yang kuat antara Al-Quran dengan budaya Arab? Karena kita banyak membaca ulasan orang-orang yang notabene dia beragama Islam tapi selalu merendahkan, mengolok-olok budaya Arab, bahasa Arab, dan lain-lainnya, pakaian segala macam.
yang ditanyakan hukumnya atau adab bagi orang-orang berpikiran seperti di atas, Pak Ustadz? Iya, jadi Islam ini kan agama universal ya. Dalam artian la syarqiyah la gharbiyah. Bukan agama orang timur, bukan agama orang barat atau orang utara atau selatan. Islam ini transgressing the bounds, ya, melewati semua batas-batas. Batas geografis, batas kultur dan budaya, batas bahasa, batas warna kulit. Ya itulah agama Islam kita. Maka Al-Quran mengatakan, ya ayuhan nasu, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang pria dan wanita, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, menjadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, inna akramakum lita'arafu, untuk saling mengenal, inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Nah, artinya apa? Islam universal. Ya. Tapi kemudian Islam itu kan agama yang praktis sifatnya. Jadi bukan sebuah impian, angan-angan, rasa emosi, bukan sekedar itu. Tapi praktis, agama yang kita harus praktekkan. Nah sekarang, kalau agama ini akan kita praktekkan, ya, maka itu akan banyak bersentuhan dengan suasana lokal di mana kita hidup. Maka Islam itu agama universal yang alami global sifatnya, tapi ketika sudah sampai kepada tingkatan amaliyah, praktek, maka akan banyak ditentukan oleh situasi suasana lokal. Misalnya, Al-Quran mengatakan yang namanya aurat bagi laki-laki maupun perempuan ada aturannya. Nah, sekarang kita mempraktekkan menutup aurat. Nah, cara menutup aurat ini kemudian tidak lepas dari pengaruh-pengaruh budaya lokal itu. Maka saya memakai batik pagi ini, ya karena saya orang Indonesia. Mungkin kalau orang Arab pakai batik yang merasa risih, seolah-olah kurang Islami. Lalu apa saya merasa risih, kurang Islami hanya karena saya memakai batik misalnya? Nah ini kan sesuatu yang harus kita bersikap secara toleran di situ. Nah yang salah kemudian adalah ketika ini kita saling menyalahkan. Ada teman-teman kita di Indonesia yang merasa lebih Islami juga, lalu kemudian orang Arab itu ya kurang Islam apa? Karena kasar katanya, karena ini. Loh, belum tentu kasar, mereka itu kan tabiatnya seperti itu. Kalau orang Mesir ngomong itu suaranya besar-besar. Apakah itu berarti mereka kasar? Bukan, sudah budaya yang seperti itu. Itulah perlunya ta'aruf di situ. Maka intinya saya kira begini ya. Di satu sisi kita ini nggak perlu merasa paling hebat lah. Justru sebaliknya, mari kita merasa kurang. Sehingga ada semangat mendorong kita untuk ingin mengambil dari orang lain. Dari orang Timur Tengah kita ambil, dari Asia Selatan, India, Pakistan, Bangladesh kita ambil, dari Afrika kita juga banyak belajar. Lalu hal-hal yang baik dari kita berikan kepada mereka. Misalnya dari Indonesia ada sifat gotong royong yang baik, kemudian ada ketawaduan, ada karakter yang sopan santun. Kenapa terpentul suara saya? Ada karakter yang sopan santun. Nah ini kan bagian dari akhlakul karimah Islam yang bisa kita tampilkan ke dunia luar. Maka saya kira jawaban saya ya mari kita semua saling menghargai ya. Kita tidak perlu saling menyalahkan karena mungkin belum tentu juga kita paham kok kenapa orang-orang itu dalam berislam seperti itu. Yang penting pada akhirnya, kalaupun kita tidak setuju dengan mereka, pada akhirnya apa? Lakum a'malukum walana a'maluna. Bagi kamu amalan kamu, bagi kami amalan kami. Dan Allah wa huwa ahkamul hakimin. Allah itu adalah judge, adalah hakim yang paling baik. Maka kita serahkan kepada Allah untuk menghakimi siapa di antara kita yang terbaik. Tapi kalau angku itu sudah menunjukkan tidak benar. Maka jangan sampai kita mengatakan kami orang di Nusantara paling hebat Islamnya karena kami di Nusantara. Oh jangan dulu. Ya ada kelebihan-kelebihan, tapi tentu kita juga punya kekurangan-kekurangan. Demikian juga orang-orang di Timur Tengah. Jangan merasa mentang-mentang karena Muhammad lahir di Mekah, lalu sudah otomatis kunci surga di kantongnya. Enggak seperti itu Islam. Islam ini memberikan ruang kepada siapa saja untuk bisa menjadi the best di dalam agama ini. Mau Cina, mau Korea, mau Jepang, mau Afrika, mau orang putih, orang bule, semuanya bisa menjadi orang nomor satu. Belum tentu orang Saudi jauh lebih hebat daripada seorang Prancis yang beragama Islam. Tergantung bagaimana ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Saya kira demikian, wallahu a'lam. Terima kasih Pak Ustadz. Yang kedua, saya jelaskan chat dulu Pak Ustadz ya.
izin dulu bertanya Ustadz, bagaimana caranya jika seorang yang akan sakaratul maut agar tidak tergoda oleh syaitan yang selalu ingin menggoda, agar kita tetap dapat membaca La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mohon penjelasannya. Ya, jadi yang pertama adalah apa yang akan terjadi di akhir-akhir kehidupan kita itu akan banyak ditentukan oleh bagaimana kita menjalani hidup. Makanya kalau kita mengatakan wal mautu fi sabilillah, ini sebuah motto ya, sering diucapkan oleh teman-teman kita. Wal mautu fi sabilillah asma amanina. Mati di jalan Allah itu adalah cita-cita yang tertinggi bagi kami. Loh, tapi mati di jalan Allah itu artinya apa? Hidup di jalan Allah dulu. Jadi jangan bercita-cita mau mati di jalan Allah tapi tidak pernah hidup di jalan Allah. Hidup di jalan Allah itu artinya perkuat iman kita, perbaiki ibadah kita, perbaiki karakter dan akhlakul karimah kita. Itu semua di jalan Allah. Nah, itu yang akan menentukan bagaimana warna kehidupan di saat kita sakratul maut. Maka kalau mau tetap istiqamah mengucapkan la ilaha illallah di saat sakratul maut, pertahankan la ilaha illallah dalam kehidupan kita. Dan tentu la ilaha illallah bukan dalam ucapan saja, tapi dalam bentuk iman, bagaimana implementasi di masjid dan di pasar. Di masjid kita sujud rukuk, di pasar bagaimana kita jujur kepada orang. Jangan sampai kemudian la ilaha illallah di masjid, tapi di pasar ilahnya sudah lain, bukan Allah sebagai ilah lagi. Nanti juga ketika sakratul maut nggak bisa ngomong tuh. Maka mari kita konsisten dengan la ilaha illallah. Ya. Tapi pada akhirnya memang kita harus yakin bahwa yang menentukan segala-galanya dalam hidup manusia itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebab ada orang yang nampak seperti sepanjang hidupnya melakukan kejahatan, tiba-tiba Allah mengklik hatinya di akhir, di ujung-ujung hidupnya itu, mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan kita pernah angkuh. Jangan karena kita Masya Allah tahajudnya hebat, tasbihnya hebat, zikirnya hebat, lalu angkuh merasa sudah pastilah kita masuk surga. Serahkan semuanya kepada Allah. Dan itu bentuk keyakinan kita bahwa Allah itu Rahman Rahim, yang menguasai Malik Yaumiddin adalah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Pak Ustadz. Berikutnya Pak Ustadz, pertanyaan dari chat. Assalamualaikum Ustadz, Masya Allah penjabarannya Ustadz sangat jelas. Dari Feni Kasriani, angkatan 85 ini. Apakah ada doa khusus agar kita masuk dalam golongan orang, kita tidak masuk dalam golongan orang-orang munafik? Doanya khusus Pak Ya, Ustadz. saya kira doanya ada beberapa ya. Tapi saya kira yang terpenting itu adalah ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, wa ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai engkau yang membolak-balikkan hati, kuatkanlah hati ini dalam dinmu, dalam agama ini. Dan wahai engkau yang merubah hati, rubahlah hati kami kepada ketaatan. Nah, jadi intinya berdoa bahwa mudah-mudahan Allah yang membolak-balik hati manusia itu tetap menjaga kita dalam iman dan Islam. Ya, dan satu hal barangkali ya, doa itu kan kalau memang ada yang kita ketahui dalam bahasa Arab, alhamdulillah bagus ya. Apalagi doa dari Quran maupun dari hadis ya. Rabbana la tuzigh qulubana, itu salah satu doa untuk menjadikan hati kita konsisten. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Maka doa-doa yang terbaik itu dari Quran atau dari hadis-hadis. Kalau tidak dari doa-doa para ulama kita yang berbahasa Arab, tapi anggaplah kita ini nggak menghafal dalam bahasa Arab, ya Allah kan yang punya semua bahasa. Yang menciptakan semua bahasa itu Allah. Maka berdoalah dengan bahasa kita yang kita pahami. Bahkan kita nggak bisa ngomong pun Allah udah tahu apa di hati kita. Intinya adalah berdoalah kepada Allah agar Allah menjaga hati kita, senantiasa membersihkan hati kita. Dengan upaya kita juga untuk membersihkan hati. Wallahu a'lam. Terima kasih Pak Ustadz. Ini ada pertanyaan langsung, yang ingin langsung Bapak Ustadz. Silakan Ustadz Rahmani. Atau dari Herlinda Hart. Silakan Ustadz. Silakan langsung Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Haji Itang sebagai moderator. Yang kedua juga saya ingin menyapa Ustadz Samsi. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, saya Rahmani Ustadz. Ini adalah majelis kami, Tholabul Ilmi 385.
Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Haji Itang yang telah berupaya menghadirkan Ustadz di sini. Terima kasih sekali Pak Haji Itang. Kenapa? Terutama saya pribadi sangat senang dan sangat bangga dengan hadirnya Ustadz di sini. Karena mengingatkan saya 23 tahun yang lalu 23 tahun yang lalu saya sebagai Ketua Departemen Dakwah dan Pendidikan di lembaga Center for Islamic Dakwah and Education Sydney, Australia. Nah, oleh karena itu saya di awal sulit saya ingin berbicara karena hati saya dan hati Ustadz itu sama. Saya kira apa yang saya alami juga Ustadz alami. Apa yang Ustadz alami saya alami. Bagaimana berdakwah di sana. Itu besar sekali tantangannya. Besar sekali ujian dan cobaannya. Tapi alhamdulillah saya sangat bersyukur Ustadz bisa melalui dengan begitu hebat di sana. Nah, itu perkenalan saya Ustadz. Saya tahun 97 sampai tahun 2000. Saya jadi Ketua Departemen Dakwah and Education di Sydney, Australia, Ustadz. Ya. Nah, oleh karena itu kaitannya nih Ustadz dengan surat Al-Munafikun ayat 9. Al-Munafikun ayat 9 di sini kita mungkin kalau mau dikatakan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak menjadi orang yang lalai baik terhadap harta maupun anak kita. Nah, mau tidak mau memang harus kita akui sekarang ini Islam ini lemah dalam kondisi tidak berdaya. Kenapa? Karena kita lengah terhadap anak-anak kita. Kita lalai terhadap generasi-generasi kita. Nah, oleh karena itu bagaimana Ustadz? Supaya Ustadz memberikan kiat-kiat di sini agar kita tidak menjadi orang yang lalai, tidak menjadi orang yang rugi, terutama lalai terhadap anak-anak kita. Dan kita menjadi orang yang betul-betul mempersiapkan anak-anak kita, anak-anak yang tangguh, anak-anak yang siap berperang di masanya nanti, anak-anak yang siap kita jadikan seperti Ustadz. Terus terang, Ustadz ini adalah apa ya istilahnya cita-cita saya. Kita harus mencetak generasi-generasi yang di masanya menjadi generasi yang potensi, tangguh, sehingga bisa betul-betul fantasiru fil ar. Mereka betul-betul bertebaran di muka bumi, ke Amerika, ke Eropa, kemana-mana yang memperkenalkan Islam. Karena memang pengalaman saya Ustaz, orang-orang bule itu salah informasi tentang Islam. Salah informasi. Nah, kita butuh generasi-generasi yang tangguh seperti Ustadz yang mampu memberikan informasi yang benar kepada orang-orang bule, orang-orang barat. Sehingga mereka mendapat informasi yang betul. Disitulah akhirnya mereka berbondong-bondong masuk Islam. Nah, sekali lagi mohon Ustadz diberikan kiat kepada kita. Supaya kita termasuk bukan orang yang lalai terutama kepada anak-anak kita. Sehingga kita mampu mempersiapkan anak-anak kita ini, anak-anak yang tangguh di masanya. Anak-anak yang mampu fight untuk Islam. Sehingga Islam diberikan dengan secara betul. Dan orang-orang barat menerima informasi Islam benar. Nah itu, tolong Ustadz. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustadz. Saya 2 tahun lalu di Sydney. Melakukan kunjungan ke saudara-saudara kita di Selandia Baru, Christchurch, waktu terjadi serangan teror.
saya ingin memberikan dukungan kepada mereka, maka saya ke Selandia Baru. Tapi sekaligus singgah di Sydney beberapa hari, 3 hari kalau tidak salah, dan saya sempat berinteraksi dengan masyarakat Muslim di Sydney, tidak saja Indonesia, tapi termasuk masyarakat Libanon, Turki, dan sebagainya. Alhamdulillah perkembangan Islam di Sydney cukup baik. Jadi kembali kepada hal yang disebutkan oleh Ustadz Rahmani tadi, bagaimana kita mencoba berjuang untuk mempersiapkan generasi yang tangguh. Bukan generasi yang lemah dalam istilah Al-Quran. Nah, tentu ini tidak mudah karena memang realita yang kita hadapi adalah dunia yang penuh dengan tantangan yang luar biasa, dan kita umat Islam memang sedang berada dalam situasi yang sedang diuji. Sebuah permasalahan yang tentu memerlukan penjelasan yang panjang, dalam, dan penuh dengan analisa-analisa. Tapi intinya ada 3 hal saja barangkali yang saya ingin sampaikan. Yang pertama, kita harus membangun kesadaran bahwa anak-anak kita itu adalah amanah di pundak kita. Dan ketika Allah mengingatkan kita dalam Al-Quran, la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum, jangan kamu khianati Allah dan Rasulnya, dan jangan khianati amanah-amanah yang Allah berikan kepada kamu. Itu pada ayat selanjutnya disebutkan, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-hartamu dan anak-anak kamu itu adalah cobaan. Maka anak kita ini adalah cobaan untuk kita, dalam arti tanggung jawab untuk kita. Bagaimana keselamatan kita itu juga banyak terkait dengan usaha untuk menyelamatkan anak. Ada orang yang mengatakan Nabi Nuh juga anaknya nggak beriman. Nabi Musa juga, Nabi siapa namanya? Ya, Ibrahim pamannya juga asal nggak beriman. Loh, tapi mereka menangis berusaha untuk. Kita pernah nggak berusaha? Pernah membangun sebuah kesadaran itu nggak? Itu Rasulullah ketika Abu Talib meninggal dunia, peluk kakinya menangis itu. Berusaha untuk meyakinkan omnya untuk mengucapkan la ilaha illallah. Itu bukti bahwa kita minimal harus berusaha berjuang, dan untuk bisa itu harus membangun kesadaran. Ya, jangan sampai kita tidak sadar. Makanya la tulhikum ini termasuk tidak sadar tentang tanggung jawab kita kepada anak. Gara-gara harta anak kita lupa tanggung jawabnya, kan begitu. La tulhikum amwalukum wala auladukum itu antikrillah. Maka yang pertama kita harus bangun adalah tanggung jawab. Kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Makanya qu anfusakum wa ahlikum. Kenapa anfusakum dan ahlikum dikaitkan? Karena keselamatan anfusakum, dirimu, banyak terkait dengan upaya menyelamatkan keluarga kita. Kalau kita lalai, maka kelalaian itu adalah lalai terhadap diri kita sendiri. Kalau kita tidak berusaha untuk menyelamatkan keluarga kita, maka sama dengan kita mencampakkan diri kita ke dalam api neraka. Ini kesadaran yang harus kita bangun. Yang kedua tentu, kita para orang tua ini harus terus-menerus juga belajar tentang realita kehidupan. Anak-anak muda kita, ya milenial, tidak saja di dunia barat, tidak di Australia atau di Amerika, bukan. Bahkan di Jakarta sekalipun. Kenapa di Jakarta? Karena semua media kan sudah terbuka. Apa yang terjadi di Amerika itu terjadi di Jakarta. Makanya saya terheran-heran. Orang Amerika memperingati Valentine Day, orang Jakarta juga peringati Valentine Day. Orang Amerika melakukan Halloween, kok orang Indonesia Halloween juga. Ya, itulah keterbukaan media gitu loh. Maka kita ini menghadapi dunia yang berbeda, maka orang tua jangan sampai outdated. Karena hanya dengan kita menguasai keadaan di mana kita hidup sekarang ini, kita akan bijak di dalam menyikapi kehidupan. Maka jangan kita dogmatis kepada anak-anak, bermain dogma. Ya. Karena ini anak muda nggak mau lagi dibombardir dengan dogma-dogma itu. Apalagi menjadi orang tua yang diktator. Satu contoh saja ya. Ibrahim alaihissalatu wassalam, ketika diperintah memotong anaknya tuh. Ya kan, suruh sembelih anaknya. Apakah Ibrahim tidak yakin? Yakin, 100%. Bahwa dia diperintah oleh Allah. Kewajiban dari Allah untuk mengorbankan anaknya. Makanya dia datang dari Yerusalem ke Mekah. Tapi ketika ke Mekah nggak langsung ditarik anaknya, kan disembelih enggak. Apa kata Ibrahim? Falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika anaknya mencapai umur baligh, qala ya bunayya, wahai anakku yang tercinta, inni ara fil manami an adbahuk. Sesungguhnya saya bermimpi saya memotong kamu. Fanzur mata tara. Bagaimana pendapatmu? Coba lihat Ibrahim dialog kepada anaknya. Apa dia kurang iman kepada perintah Allah? Iman.
Cuma ketika kita berdialog kepada anak, ya, ini penting. Ini sama juga dengan mendakwakan Islam kepada non-Muslim. Jangan kita seolah-olah memaksakan dogma-dogma itu. Penting pendekatan-pendekatan dialogis, termasuk kepada anak kita. Nah, saya kira yang terpenting juga tidak kalah pentingnya adalah kita harus membangun lingkungan. Makanya sekuat apapun iman kita, sekuat apapun iman dalam keluarga kita, tapi lingkungan sekitar kita ini rusak, bobrok, anak kita bisa terbawa arus. Makanya kami di Amerika itu saya mengistilahkan begini. Kita hidup di Amerika ini seperti orang yang punya istana, punya rumah yang mewah. Kehidupan kita minimal bisa makan 3 kali lah. Alhamdulillah di Amerika itu. Tapi masalahnya rumah kita itu dekat di sebuah sungai yang sangat dalam dan deras. Kapan-kapan anak kita bisa keluar dan jatuh dan mati. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tinggal 3 pilihan. Pilihan pertama, jangan biarkan anak kita keluar. Tapi apa itu masuk akal? Enggak mungkin. Pilihan kedua, pagari sungai itu. Tapi apa itu mungkin juga kita pagarin sungai itu? Enggak mungkin juga. Lalu tinggal satu pilihan kita. Pilihan yang terakhir adalah ajarkan kepada anak bagaimana bisa berenang. Sehingga ketika anak kita terjun ke masyarakat, terjun ke lingkungan apapun, dia siap untuk menghadapi lingkungan itu. Tidak dirubah, tapi merubah lingkungan. Masalahnya, kita orang tua mau ngajarin anak-anak kita berenang, kita sendiri nggak bisa berenang. Kita yang mati duluan. Ini panjang ceritanya Pak Ustadz ya. Tapi intinya adalah itu tanggung jawab kita. Dan kita bersama-sama punya tanggung jawab untuk mempersiapkan generasi yang kuat, generasi yang tangguh untuk masa depan kita bersama. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Ustadz. Sebetulnya 2 jam Ustadz bicara di sini itu masih kurang. Masih kurang, maka saya ingin menyarankan ke Pak Moderator, Pak Haji Ikang, kalau bisa nanti di berikutnya, mohon kesediaan kembali Ustadz Samsi untuk bisa memberikan tausiah di sini. 2 jam ini kurang karena banyak sekali permasalahan-permasalahan yang Ustadz hadapi di sana bisa menjadikan pengalaman kita di sini bagaimana kita seharusnya bersikap, berbuat, mengarahkan anak-anak kita. Nah itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ustadz, juga kepada Pak Moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Ramani. Berikutnya dari Helinda Lanto dari Calgary. Silakan Helinda. Assalamualaikum. Pak Ustadz, ini kalau kita lihat Al-Munafikun ayat 10, itu kan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadamu. Nah, sebelum kita bicara infak nih, saya pernah dapat kajian mengenai zakat. Jadi zakat itu jatuh nisabnya setelah dikeluarkan pengeluaran kita. Jadi waktu itu dia bilang kalau misalkan ibu punya penghasilan, ibu keluarkan dulu buat biaya rent, atau kalau kita punya mortgage, kita bayar mortgage, kita bayar cicilan mobil, asuransi. Terus dia bilang, yuk walaupun juga dengan bayar tuition itu keluarkan dulu semuanya, baru kalau ada sisa dihitung jatuh hisapnya atau enggak. Tapi menurut saya bilang begini loh, enggak fair juga ya kalau misalkan gajinya seseorang $10.000. Dia beli mansion, tentu aja cicilannya besar. Dia beli Mercedes, cicilannya besar, asuransi besar. Anaknya sekolah swasta. In the end nggak ada sisa kan. Jadi dia nggak usah bayar zakat. Yo emang begitu Bu, dia bilang gitu kan. Saya nggak get gitu. Terus saya dengar kemarin tuh salah satu cuplikannya almarhum Ali Jaber. Dia bilang bahwa seumur saya 42 tahun ini, saya belum pernah sekalipun bayar zakat. Saya makin bingung juga nih. Kok bisa ya? Padahal saya lihat kehidupannya ya lumayan lah. Bukan lumayan, bagus. Tadi pagi saya ikut kajian dari Ustadz Yatim yang pernah LKII di North America juga. Jadi dia bilang untuk melihat imannya seseorang muslim itu dilihat dari infak dan sedekahnya. Jadi bukan dari zakatnya. Kalau zakat adalah standar muslim. Itu bukan uang kamu, uangnya orang lain yang dititipkan Allah. Jadi kalau mau lihat imam orang yang
bertakwa itu adalah dari infaknya. Dari situ saya baru ngerti, oh iya benar juga ya. Jadi ketakwaan seseorang, boleh aja kita bilang bahwa kita nggak ada sisa nih. Kehidupan sehari-hari udah bayar ini, bayar itu, bayar ini. Tapi kan Allah lihat ketakwaan kita gitu loh. Ya, saya cuma mau share aja begitu, Ustadz. Terus saya juga mau menghimbau, ini juga alumni saya, alumni 3 SMA 385, yuk kita sama-sama berinfak untuk membantu pembangunan pesantren pertama di US. Itu aja komen saya. Iya, terima kasih Bu Linda. Ya, jadi semua memang ditentukan oleh situasi batin kita ya. Kalau sampai orang itu misalnya banyak berinfak untuk menghindari zakat, ya tentu salah. Apalagi sengaja banyak membeli barang-barang supaya uangnya habis untuk menghindari zakat, itu salah. Tapi kalau misalnya dia itu melakukan karena memang sebuah kebutuhan dan pada akhirnya nisabnya tidak cukup lagi, maka itu lain lagi karena sengaja. Ya, ini sangat penting sekali karena semua itu kembali kepada hati yang Allah tahu kan. Sama ketika Allah mengatakan, kamu mau nafar awal atau nafar tani ketika haji kita itu bukan menentukan apakah 2 malam 2 hari tinggal di Mina atau 3 hari 3 malam tinggal di Mina. Yang menentukan bukan mana yang lebih afdal, yang menentukan hatinya. Kalau dia tinggal di Mina itu 3 hari 3 malam untuk dikatakan hebat dalam beribadah, ya gagal. Tapi kalau dia mau cuma 2 malam 2 hari untuk sekedar menghindar dari kesusahan Mina, maka dia juga gagal. Jadi itu semua kembali. Makanya ibadah yang kita lakukan itu memang hati yang menentukan. Ya. Maka mungkin Syekh Ali Jabir ketika beliau masih hidup itu, ya beliau punya harta. Tapi karena pertimbangannya banyak orang yang membutuhkan di sekitarnya, setiap saat dia berikan, akhirnya pada saat dia akan membayar zakat sudah habis gitu. Ya itu kan hatinya Allah yang Maha Tahu kan begitu. Jadi sekali lagi ya kembali kepada ketakwaan tadi. Dan takwa itu ada di hati kita masing-masing. Allahu a'lam. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Silakan Indra Purnama. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Indra, kebetulan saya tinggal di Singapura. Begini Pak Ustadz ya, mungkin tadi kembali ke Al-Munafikun ayat 9 mengenai kita harus membalance antara zikrullah dengan kewajiban sebagai orang tua di sini untuk memberikan pendidikan kepada anaknya. Karena ya memang terus terang Pak Ustadz ya kan pendidikan luar negeri itu kan mahal ya. Jadi kita harus bekerja sekeras mungkin untuk bisa memberikan yang terbaik untuk keluarga kita. Karena kan tadi Pak Ustadz bilang bahwa apabila kita melalaikan keluarga kita, sama juga kita mencapkan diri kita kepada api neraka. Tadi Ustadz bilang seperti itu kalau tidak salah. Nah ini balance-nya seperti apa ya? Mungkin Ustadz bisa memberikan tips-tips ya. Kebetulan saya pernah di Australia, saya sudah lama di luar negeri. Jadi kita berada di negara yang sekuler. Walaupun Singapura itu umat Muslim hanya golongan nomor 3 umat Muslim ini. Karena yang pertama adalah Cina, kedua adalah India, ketiga adalah golongan umat Muslim. Dan di sini juga saya berusaha keras semampu saya, karena saya juga harus bekerja. Saya memberikan pelajaran agama lewat istri saya, dan kedua juga kita waktu anak-anak masih secondary school, kita kirimkan ke madrasah sebagai pengimbang dari sekularitas di dalam sekolahnya mereka. Nah, kembali ke surat Al-Munafikun, agar saya tidak terjerembab kepada suatu kesalahan dalam memberikan rezeki kepada keluarga saya. Bagaimana kira-kira menurut Pak Ustadz kiatnya? Terima kasih. Ya, kiatnya pertama tentu selalu tata hati kita ya, bahwa kita melakukan memang dengan tujuan yang mulia. Pertama, selalulah niatkan untuk beribadah kepada Allah. Dan ibadah ini tentu salah satunya adalah ibadah untuk membangun keluarga yang tidak saja sukses secara dunia, tapi kesuksesan dunianya itu bisa menjadi pengantar untuk sukses di akhirat nanti. Hasanah fid dunya wa hasanah fil akhirah itu dalam bahasa Al-Quran. Tentu kalau ini semua ada niatnya untuk Allah, maka tentu kita akan menjaga segala-galanya, khususnya keseimbangan. Jadi jangan sampai kemudian karena kesibukan kita dalam mencari dunia, lalu kemudian kita tidak perhatikan keluarga.
Kita tidak perhatikan kehidupan ruhiyah anak-anak kita, kehidupan keislaman dan keimanan anak-anak kita. Karena ini banyak terjadi khususnya di negara-negara yang minoritas muslim, termasuk di Amerika. Dan sangat menyedihkan kalau kita ingin jujur kepada apa yang terjadi dalam masyarakat Islam kita. Ya bagaimana ada seorang ibu dulu, seorang anak dulu perempuan, dulu pernah menelpon saya, terus menelpon minta tolong agar tengok ibunya di sebuah perumahan orang tua, rumah jompo kira-kira begitu. Lalu dia mengatakan, dia ini berbahasa Inggris ala Amerika, jadi aksennya asing Amerika, saya kira orang Amerika. Nah akhirnya beberapa saat kemudian saya datang lalu melihat ibu itu, ternyata dia orang Indonesia, keturunan Padang. Sendiri di kamar sudah sakratul maut. Lalu saya minta ke kantor rumah jompo itu, nelpon anak tersebut. Apa kata anak itu? Mohon maaf masih sibuk. Karena ibu kamu udah sakratul maut. Mohon maaf masih sibuk. Tolong diurus segala-galanya karena ibu saya katanya sebelum masuk rumah jompo dan berpesan kalau saya mati diurus secara Islam dan anak ini sendiri nggak tahu Islam itu. Itu masalahnya. Ini terjadi realita di Amerika. Satu contoh saja. Banyak lagi contoh-contoh yang lain. Ya, maka betul-betul kita harus punya perhatian. Ya, mengimbangi usaha-usaha dunia kita ini dengan perhatian kepada anak kita. Salah satu hal barangkali yang bisa dilakukan oleh seorang ayah dan ibu yang tinggal di minoritas ini adalah jaga terus komunikasi dengan anak kita. Miliki waktu untuk anak kita itu. Terkadang kita nggak punya waktu lagi dengan anak. Kita pulang ke rumah di malam hari, anak kita udah punya dunianya sendiri. Ya selain media sosial sekarang terbuka luar biasa, kadang memang komunikasi antara anak dan orang tua itu jarang sekali. Apalagi untuk kasus orang Indonesia di Amerika, anaknya semua orang Amerika, bahasanya Amerika, perilakunya Amerika, orang tuanya masih seperti orang kampung gitu. Nah ini terjadi gap komunikasi. Dan ini menjadikan anak kita betul-betul seperti lepas kendali gitu. Maka sekali lagi jaga komunikasi, harus ada waktu untuk anak kita. Dulu di kampung kita minimal makan malam sama keluarga. Sekarang kita udah nggak pernah makan malam sama keluarga kan. Sangat susah untuk kita menemukan waktu untuk bisa makan dengan keluarga kita sendiri. Maka harus ada waktu untuk kita komunikasi. Dan di dalam komunikasi itu orang tua harus menampilkan leadership, kepemimpinan. Terkadang orang tua nggak punya kepemimpinan. Ya, anak tidak lagi menghormati orang tuanya. Nah, ini sangat penting sekali untuk kita jaga agar tetap anak-anak kita bisa dalam kendali gitu. Tentu jaga jangan sampai kemudian kita menampakkan diri seperti diktator di hadapan mata anak kita. Karena dengan demikian anak kita akan lepas kendali. Dia sudah merasa Islam itu adalah susah, Islam itu sulit, Islam itu menjadikan kita tidak bisa bergerak. Karena kita nggak tahu gimana menampilkan Islam pada anak kita sendiri. Jadi saya kira begitu Pak Purnama, terima kasih. Mudah-mudahan Allah menjaga kita. Mungkin sedikit, mohon maaf Pak. Ini mengenai dari faktor eksternal terhadap anak kita, itu yang saya agak concern di sini. Kebetulan saya kan pakai jilbab dan dia merasakan ada semacam diskriminasi dalam community lah. Baik itu di sekolah walaupun di luar gitu. Jadi anak saya ini agak sedikit dia istilahnya di rumah saja gitu kan, karena dia tadi Pak Ustadz kan bilang kita dikelilingi oleh sungai yang dalam. Jadi kita keluar susah, tapi juga kita nggak bisa menolak yang anak kita seperti itu. Nah itu gimana menurut Pak Ustadz advice-nya untuk hal ini? Iya, kalau anak Bapak ini masih bisa bersabar, menanggung semua tekanan-tekanan yang memang tidak mudah sebagai minoritas, termasuk di Amerika kita, ya alhamdulillah. Tapi kalau misalnya memang ada serangan-serangan yang jelas, punya bukti, mudah-mudahan hukum Singapura seperti Amerika, kita bisa melaporkan, dan kita punya hak untuk fight. Ya, sampai ke pengadilan pun kita punya hak untuk fight. Gitu. Anak saya juga pakai jilbab dari kelas 3 SD pun sudah pakai jilbab. Ya. Tapi alhamdulillah, saya kira Amerika itu pada level tertentu, terkadang kita merasakan sebuah kebebasan lebih daripada terkadang di negara-negara minoritas yang lain. Gitu. Saya tidak perlu menyebutkan negara mana saja. Tapi di Amerika itu kita merasakan kebebasan. Jadi saya kira disadarkan bahwa memang ini adalah sesuatu yang akan menjadi tertantang, pasti tantangannya tidak mudah, disuruh bersabar. Tapi kalau sudah sampai pada tingkatan tertentu di mana dia harus fight sesuai dengan konstitusi yang ada, sesuai dengan hukum yang ada. Dilaporkan misalnya kalau ada yang menghina, dilaporkan misalnya apalagi kalau menyerang fisik. Kalau di Amerika itu kejahatan, pasti akan dilaporkan. Ya, tapi tetap anak ini diberikan nasihat untuk sabar dulu. Ya, bahwa itu apa yang dilakukan memakai jilbab ini bukan sembarang. Kami saja sebagai ayah misalnya tidak mampu, belum tentu mampu. Tapi kamu bisa melakukan itu, berarti kamu jauh lebih kuat ya dari kami.
Maka perlu diberikan kesabaran karena bagi perempuan memakai jilbab itu ibadah. Mereka itu adalah identitas dan kehormatan, itu adalah kemuliaan bagi mereka. Maka kita harus terus-menerus menanamkan pada anak kita yang memakai jilbab bahwa itu adalah kemuliaan, bukan kehinaan. Ya, terima kasih Ustadz. Saya lanjutkan Pak Ustadz ya. Dari chat dulu Pak Ustadz pertanyaannya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Jika kafir itu maknanya lalai, maka orang Islam yang lalai akan akan kewajibannya apakah termasuk kategori itu Pak Ustadz? Jadi bukan kafir ya, ghafil. Ya, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Ghafilun. Itu artinya lalai, ya. Jadi banyak manusia yang tahu betul tentang dunia, material dunia ini, bagaimana membangun gedung-gedung, mengembangkan perekonomian, tapi mengenai akhirat mereka lalai. Ya, dan kata lalai itu menunjukkan bahwa bukan berarti mereka ingkar. Tidak ada manusia yang mengingkari kematian. Semua manusia yakin akan mati, tapi lalai. Kelalaian itu pertama merasa masih panjang umur, kita masih ada 100 tahun lagi yang hidup. Padahal kalau ada 10 tahun, alhamdulillah. Coba kita, ini kematian tidak ditentukan oleh umur ya, tapi anggaplah kita ini 50 tahun. 50 tahun. 50 tahun kalau dikasih 20 tahun, 70 tahun. 70 tahun bagi banyak orang itu sudah mulai ya cukup sesuatu umur yang cukup panjang lah, alhamdulillah. Nah, kalau dikasih lagi lebih ya bonus. Kan begitu. Nah, 20 tahun itu adalah masa yang begitu cepat selesai. Tapi kita merasa masih panjang umur gitu. Itu lalai. Kelalaian juga bermakna bahwa kita nggak mempersiapkan. Ini adalah tujuan hidup kita yang terutama, akhirat. Tapi ternyata kita tidak siapkan. Maka itu adalah kelalaian yang luar biasa. Jadi kita harus betul-betul membangun kesadaran bahwa kita akan mengakhiri keberadaan kita di dunia ini. Dan di saat kita mengakhiri keberadaan kita di dunia ini, ya, habis masa kita, akan ada masa di mana kita hidup, dan kehidupan kita di sana itu ditentukan oleh bagaimana kita menyiapkan sekarang ini. Kalau kita tidak siap, berarti kita di sana nggak ada persiapan dong. Bayangkan kalau kita pindah ke sebuah kota, nggak ada persiapan, tiba-tiba kita dipindahin ke kota itu, gimana ceritanya itu? Begitulah kira-kira keadaan di sana itu. Allah. Lalu yang berikutnya Pak Ustadz. Maaf mau bertanya, Ustadz Imam Syamsi Ali dari Radia Nugroho, kenapa tingkat kesolehan tidak berkaitan dengan kekayaan yang didapat? 2, kenapa banyak orang kafir yang termasuk orang terkaya seperti yang disebut dalam majalah Forbes? Yang pertama tadi apa? Nggak jelas. Kenapa tingkat kesolehan tidak berkaitan dengan kekayaan yang didapat? Karena memang kesalehan itu nggak ditentukan oleh bentuk fisik, bentuk material dari apa yang kita miliki, tapi bagaimana penggunaan daripada fisikal dan material yang kita miliki itu. Orang kaya bisa soleh, tapi pertama dari mana dia dapatkan kekayaan itu, dan yang kedua kemana dia pergunakan kekayaan itu. Kalau dia mendapatkan kekayaan itu dari dari sumber-sumber yang benar, yang halal, yang tidak menipu, berarti benar di situ. Sekarang kita tinggal melihat bagaimana mempergunakan kekayaan itu. Kalau kekayaan itu dipakai untuk membangun keluarga yang baik, kemudian membantu orang, ya nggak ada masalah. Apalagi membangun sekolah-sekolah, membantu orang miskin, luar biasa. Ya, makanya orang kaya itu bisa menjadi orang-orang yang soleh di garda terdepan, tergantung bagaimana. Ya sama dengan pemimpin politik misalnya ya, pemimpin politik. Ada yang mengatakan pemimpin itu ya adalah salah seorang yang akan dinaungi di hari kiamat nanti kan, ketika di pada mahsyar itu. Imamun adil. Tapi ditentukan oleh keadilannya. Kalau dia pemimpin tapi adil, alhamdulillah. Tapi kalau pemimpin dan zalim, dia yang pertama dijebakkan dalam neraka. Ya, jadi ya memang kekayaan tidak menentukan kesalehan, tapi kekayaan bisa menjadi salah satu sumber kesalehan. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira demikian ya. Pas waktunya nih. 11 waktunya ya, Pak Ustadz ya. Ya, Pak Ustadz, mungkin ada pertanyaan lain tadi tidak bisa terbacakan, Pak Ustadz ya. Alhamdulillah, sebelumnya izinkan kami pelaku acara memohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana ada kata yang sikap kurang berkenan di hati para hadirin dan hadirin sekalian semuanya. Untuk sebagai penutup, Pak Ustadz, saya sedikit sampaikan dulu ya, ada mengenai donasi. Apabila teman-teman yang belum tadi di awal belum lihat nomor telepon dari donasi pembangunan Nur Inkan Nusantara Madani, Connecticut, USA. Silakan ditulis dulu.
Ya, terima kasih, Bagas. Lalu Pak Ustadz sebagai penutup kepada Ustadz Imam Syamsi Ali kami persilakan untuk memimpin doa sekaligus menutup acara pengajian ini. Hairul kalam walaupun muafiqu wal hadi ila sabil rusad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustadz. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu, mari kita akhiri pertemuan kita dengan sama-sama baca doa. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkahi dan perpisahan juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan semua kita dijaga oleh Allah. Allahumma amin. Alhamdulillah bil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa kafi mazidah. ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا لطاعتك آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين walhamdulillah rabbil alamin. Fatihah. Terima kasih Pak Ustadz Imam Syamsi Ali. Mohon maaf kekurangan dari kita. Terima kasih Ibu Irma Rahmat juga Nusantara Foundation yang telah memberikan kesempatan kita semuanya. Semoga berikutnya lagi kata Ustadz Namani Pak Ustadz ya bisa mengisi kajian kami lagi untuk Thalibul Ilmi tanggal 5. Insyaallah.